Terima kasih teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan Malam, kali ini kita dari kelompok berapa ya ini kita ya? kelompok 5 Om. Kelompok 5 dengan pemaparan materi modul security yang dimana dalam presentasi kali ini akan disampaikan oleh rekan kita yang antara lain pertama saya sendiri Hari Purnomo, kemudian rekan saya Muhammad Devdas Al Hadid Zukrufi, kemudian yang terakhir akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Rizky Ramdan Pratama. Di mana dalam pemaparan materi untuk konten kita ada 7 poin. Yang pertama itu introduction terkait security, yang kedua adalah security threat yaitu ancaman security, yang ketiga adalah prosedur security, yang keempat securing Windows workstation yaitu bagaimana cara mengamankan sebuah workstation Windows. Poin kelima adalah wireless security, poin keenam adalah basic troubleshooting for security, yang ketujuh adalah summary dari pemaparan poin 1 sampai poin 6. Untuk poin 1 sampai poin 3 akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Hari Purnomo, kemudian untuk poin 4 dan 5 akan disampaikan oleh rekan kita Devdas, ya, kemudian untuk 6 dan 7 akan disampaikan oleh rekan kita Rizky Ramdan. Seiring dengan semakin majunya teknologi, berbagai istilah IT juga ikut semakin populer, salah satunya adalah cyber security, seperti halnya satpam yang melindungi rumah. Cyber security dibutuhkan untuk menjaga perangkat, sistem jaringan, dan data dari berbagai ancaman dunia maya. Apa sih sebenarnya cyber security? Dari artikel yang kita dapat, yaitu adalah cyber security berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu cyber artinya dunia maya, sedangkan untuk security artinya keamanan. Secara istilahnya yaitu merupakan bentuk perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, hingga data yang kita miliki. Security threat. Ancaman security bagi kamu atau kalian yang bekerja dengan menggunakan teknologi dan internet, ada sejumlah ancaman cyber security yang perlu diwaspadai. Apa saja? Poin pertama yaitu malware. Malware adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh penjahat dunia maya untuk melakukan tindakan jahat. Kemudian malware biasanya diinstal pada komputer tanpa sepengetahuan pengguna. Setelah host terinfeksi, malware tersebut dapat mengubah, menghapus, mengumpulkan informasi, membuka jendela yang tanpa kita sadari. Cara kerja malware, salah satunya adalah pengguna mengunjungi situs web terinfeksi, kemudian pengguna memiliki perangkat lunak antivirus yang sudah ketinggalan zaman, browser web tidak ditambal untuk kerentanan baru, kemudian mengunduh program-program freeware, kemudian membuka email yang tidak diminta, bertukar file di situs berbagi file, komputer terinfeksi oleh host lain yang terinfeksi, kemudian memasukkan stick USB yang kita temukan di tempat umum, kemudian membuka lampiran yang dikirim melalui pesan instan, media sosial, dan lain-lain. Jenis-jenis malware. Jenis-jenis malware ini ada beberapa tipe, antara lain yaitu adware, ransomware, rootkit, spyware, trojan horse, virus, dan worm. Di mana adware itu adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk menampilkan iklan kepada pengguna secara berlebihan. Singkatnya adalah program ditujukan untuk menampilkan iklan kepada pengguna komputer atau perangkat lainnya secara agresif dan seringkali tanpa izin pengguna. Untuk ransomware adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mengenkripsi atau mengunci akses ke data di komputer atau perangkat lainnya. Yang dimana untuk ransomware ini kita ketahui yang sedang tren saat ini adalah terkait kasusnya Bank BSI. Kemudian untuk rootkit, yaitu tujuan utama rootkit yaitu memberikan akses yang tidak sah, biasanya ke tingkat sistem yang paling dalam atau root dari sistem operasi, dan untuk menyembunyikan jejak aktivitas yang mencurigakan kepada pengguna atau perangkat lunak keamanan. Poin keempat yaitu spyware, yaitu adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang secara diam-diam mengumpulkan informasi tentang aktivitas pengguna tanpa izin atau pengetahuan mereka. Biasa tujuan utama dari spyware yaitu memantau perilaku pengguna. Trojan horse
yaitu perangkat lunak berbahaya yang menyamar sebagai program atau file yang berguna atau tidak berbahaya untuk mengelabui pengguna, namun sebenarnya memiliki tujuan tersembunyi yang merugikan. Virus yang sebagaimana kita ketahui yaitu jenis perangkat lunak berbahaya yang dapat menyalin dirinya sendiri dan menyebar dari satu komputer ke komputer lain. Mirip dengan virus biologis, virus komputer membutuhkan host atau program utama untuk melampirkan dan menyalin dirinya sendiri ke dalamnya. Kemudian yaitu worm, jenis malware yang dapat menyebar secara mandiri tanpa memerlukan interaksi pengguna untuk menyebarkan dirinya sendiri dari satu sistem ke sistem lainnya melalui jaringan komputer atau internet. Kemudian untuk ancaman yang kedua yaitu terkait serangan jaringan atau network attack, di mana network attack ini merujuk pada upaya yang dilakukan oleh penyerang atau pihak yang tidak sah untuk mengeksploitasi kerentanan dalam jaringan komputer atau infrastruktur jaringan dengan tujuan mengganggu, merusak, atau mencuri informasi dari sistem komputer atau jaringan yang terhubung. Serangan jaringan dapat dilakukan dengan berbagai metode tujuan, termasuknya yaitu adalah DDoS, Distributed Denial of Service, kemudian penetrasi dan pencurian informasi, malware dan serangan perangkat lunak berbahaya, kemudian ada man in the middle atau MITM, kemudian phishing sama spoofing attack yang dapat kita lihat pada pemaparan slide berikut. Kemudian network target. Langkah-langkah umum yang biasanya dilakukan oleh seorang penyerang dalam serangan jaringan atau hacking antara lain yaitu pertama mencari informasi tentang target, kemudian melakukan pemindaian ping pada jaringan target, kemudian pemindaian port pada alamat IP aktif, kemudian pemindaian kerentanan atau vulnerability scanning sama eksploitasi. Kemudian jenis-jenis serangan pada TCP/IP yaitu DOS atau Denial of Service, di mana dalam serangan DOS ini penyerang membanjiri perangkat target dengan permintaan palsu. Kemudian penyerang juga bisa secara fisik memutus atau mencabut kabel jaringan untuk mengganggu layanan jaringan. Kemudian distributed DOS atau DDoS yaitu memperbesar dampak serangan DOS dengan menggunakan banyak terinfeksi atau yang dikendalikan oleh komputer penyerang. Kemudian botnet, kelompok perangkat yang terkompromi, bisa tetap tidak aktif sampai diinstruksikan untuk serangan. Kemudian adalah DNS poisoning, yaitu melibatkan infeksi host untuk menerima rekaman, DNS palsu, mengalihkan lalu lintas ke server jahat, dan penyerang dapat menangkap data sensitif yang dikirimkan ke server. Man in the middle atau MITM, biasanya dalam serangan MITM ini penyerang menyadap komunikasi antara dua host. Kemudian serangan ini memungkinkan penyerang untuk menangkap, melihat atau memanipulasi paket data dan isinya. Untuk replay attack, serangan replay ini melibatkan penangkapan paket data yang sudah terautentikasi, mengubah kontennya, lalu mengirimkan kembali ke tujuan aslinya agar diterima sebagai data otentik. Kemudian untuk spoofing TCP/IP ini melibatkan pemalsuan alamat IP. Kemudian untuk SIM float, yaitu mengeksploitasi proses 3 langkah TCP dengan membanjiri target dengan permintaan palsu SIM yang terus-menerus menyebabkan DOS. Kemudian jenis serangan ada lagi untuk ancaman seperti yaitu social engineering attack. Social engineering attack ini adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan oleh penyerang untuk memanipulasi atau menipu individu agar melakukan tindakan tertentu yang mengungkapkan informasi rahasia, memberikan akses ke sistem atau infrastruktur, atau melakukan tindakan lain yang merugikan. Serangan ini tidak mengandalkan kelemahan teknis sistem, melainkan memanfaatkan kelemahan manusia. Antara lain yaitu adalah phishing, spear phishing, pretexting, baiting, tailgating, shoulder surfing, sama dumpster diving. Kemudian poin berikutnya yaitu terkait pemaparan security procedure, di mana salah satunya adalah IT policy atau security policy, yaitu kebijakan keamanan yang merupakan serangkaian tujuan keamanan yang menjamin keamanan jaringan, data, dan komputer dalam suatu organisasi. Kebijakan keamanan adalah dokumen yang biasanya terus berkembang berdasarkan perubahan teknologi, bisnis, dan kebutuhan karyawan. Berikut ini adalah kategori kebijakan keamanan dan komponen yang diidentifikasi oleh kebijakan keamanan. Biasanya kebijakan keamanan mengidentifikasi satu aset yang memerlukan perlindungan, poin keduanya yaitu ancaman yang mungkin terjadi. Biasanya untuk ancaman yang mungkin terjadi di sini adalah risk management. Poin ketiga adalah tanggapan terhadap pelanggaran keamanan.
Poin keempat adalah pelatihan pengguna akhir atau end user training. Kemudian untuk kategori kebijakan keamanan antara lain yaitu kebijakan kata sandi atau password policy, kebijakan penggunaan yang diterima atau acceptable use policy, kemudian kebijakan akses jarak jauh remote access policy, kebijakan pemeliharaan jaringan network maintenance policy, sama kebijakan penanganan insiden atau incident handling policy. Untuk mengamankan perangkat dan data di dalam sebuah organisasi merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga lingkungan jaringan yang aman serta melindungi aset-aset. Berikut ini adalah poin kunci berdasarkan deskripsi yang diberikan terkait scoring device and data. Poin pertama yaitu tujuan kebijakan data, tujuan kebijakan keamanan yaitu menjamin lingkungan jaringan yang aman, perlindungan aset. Untuk poin-poin mengidentifikasi perangkat perluas dan perangkat dan peralatan untuk perlindungan yaitu mencegah pencurian, vandalisme, kehilangan data. Pentingnya kebijakan keamanan antara lain yaitu mengidentifikasi aset, pengurangan resiko, sama perlindungan secara komprehensif. Selain keselamatan data, perlu juga dipertimbangkan terkait keselamatan fisik yang sama pentingnya dengan keselamatan data. Sebagai contoh, jika sebuah komputer diambil dari sebuah organisasi, data juga bisa dicuri atau bahkan lebih buruk atau hilang. Keselamatan fisik melibatkan perlindungan terhadap akses ke premis organisasi, kemudian akses ke area terbatas, poin terakhir yaitu infrastruktur komputasi dan jaringan. Biasanya untuk fisikal dilengkapi dengan kombinasi terkait tipe-tipe kunci ya, tipe-tipe kunci yang di mana bisa kita lihat dalam pemaparan slide kali ini ada beberapa tipe. Pertama itu kunci konvensional, deadlock, elektronik, kemudian berbasis token, biometrik, multifaktor. Yang di mana saat ini yang sering dipakai untuk di data center ataupun di area-area yang terbatas yaitu adalah multifaktor. Kemudian main trap ini adalah digunakan untuk mengunci atau mengeliminasi manusia yang ibaratnya melakukan pencurian, ada jebakan. Cara umum dari sistem main trap antara lain yaitu dua pintu terkunci, validasi akses, pintu kedua terbuka, kemudian sistem keamanan tambahan. Kemudian protecting data. Kenapa kita harus memerlukan protecting data? Memerlukan perlindungan data karena dengan adanya kehilangan data memiliki dampak negatif. Antara lain yaitu satu, kerusakan merek atau kerugian reputasi, kemudian kehilangan keunggulan bersaing, kehilangan pelanggan, kehilangan pendapatan, tindakan hukum dengan denda dan sanksi sipil, biaya dan upaya yang signifikan untuk memberitakan pihak yang terpengaruh, sama biaya dan upaya yang signifikan untuk pemulihan dari kebocoran. Data backup, poin utama yang perlu dipertimbangkan dalam proses pencadangan data adalah pertama yaitu frekuensi pencadangan, keamanan pencadangan, validasi, dan penyimpanan. Di mana frekuensi pencadangan terdiri dari pencadangan secara teratur sama full backup. Biasanya itu disebutnya full backup atau pencadangan penuh yang berkala. Kemudian keamanan pencadangan terdiri dari perlindungan backup dengan kata sandi kuat, sama kata sandi diperlukan untuk memulihkan data, validasi terhadap backup, kemudian penyimpanan backup ke lokasi penyimpanan di luar lokasi. Ibaratnya seperti kayak disaster recovery. Poin kemudian yaitu file and folder permission, di mana dalam permission file and folder terdiri dari full control, modify, read and execute, read, sama write. Untuk penyebaran izin, jika pemindahan dalam volume yang sama, izin asli tetap dipertahankan ketika data dipindahkan dalam volume yang sama. Poin kedua, penyalinan dalam volume yang sama, data yang baru disalin akan mewarisi izin baru dalam volume yang sama. Poin ketiga, pemindahan atau penyalinan ke volume yang berbeda, data yang dipindahkan atau disalin ke volume yang berbeda akan mewarisi izin yang baru. Data destruction. Melindungi data juga mencakup penghapusan file dari perangkat penyimpanan saat tidak diperlukan lagi. Menghapus file atau memformat ulang drive saja mungkin tidak cukup untuk menjamin privasi Anda. Antara lain yaitu data wiping magnetic media, di mana adalah proses penghapusan permanen dari semua data yang ada pada media penyimpanan magnetik seperti hard disk, tape, dan floppy disk. Kemudian ada hard drive recycling and destruction, di mana daur ulang dan penghancuran hard drive adalah aspek penting dalam mengelola data yang sensitif.
di mana bisa kita lihat ada hour ulang bisa dihapus dan digunakan kembali. Kemudian ada beberapa jenis format, di antara lain quick format sama full format. Kemudian untuk terkait dispose atau penghancuran terkait data, yaitu memastikan penghapusan data yang tak terbalikan, dalam arti data yang dihapus tidak dapat dipulihkan atau direstore. Kemudian alat khusus atau kerusakan fisik, yaitu bisa menggunakan penghancur hard disk, kemudian incinerator atau metode lain, dan kerusakan fisik. Data destruction, penjelasan singkat tentang beberapa proses dan alat yang digunakan dalam mengelola dan menghapus data pada hard disk adalah low level format, di mana proses ini membuat jalur-jalur pada hard disk dan biasanya dilakukan di pabrik atau tempat hard disk dirakit. Kemudian standar format, yaitu membuat boot sektor dan file allocation table atau FAT. Proses ini membuat sektor boot dan tabel alokasi file pada hard disk. Degaussing one atau tongkat degaussing, yaitu magnet yang kuat. Alat ini berupa magnet yang kuat yang harus diarahkan ke piringan hard drive selama sekitar 2 menit untuk mengganggu atau menghilangkan medan magnetik pada hard drive. Electromagnetic degaussing device, yaitu perangkat degaussing elektronik magnetik, membuat medan yang sangat kuat. Perangkat ini menciptakan medan magnet yang sangat kuat untuk menghancurkan semua data pada hard drive magnetik dalam hitungan detik. Kemudian data wiping software, yaitu perangkat lunak penghapusan data. Kemudian untuk materi scoring Windows Vocation, kita kembalikan ke rekan kita, yaitu Devdas. Silakan Pak Devdas. Baik, terima kasih Om Hari. Sekarang saya akan melanjutkan materi tentang securing Windows Workstation. Di sini poin pertama ada securing komputer. Data yang ditampilkan di layar komputer Anda juga harus dilindungi. Hal ini terutama berlaku saat menggunakan laptop di lokasi umum seperti bandara, kafe, dan lain-lain. Gunakan layar privasi untuk melindungi informasi yang ditampilkan di layar laptop Anda dari pengintaian. Layar privasi adalah panel plastik bening yang dipasang pada layar komputer yang hanya memungkinkan pengguna di depan layar untuk melihat informasi yang ditampilkan. Akses ke komputer Anda juga harus dilindungi. Ada 3 tingkat perlindungan kata sandi yang dapat digunakan di komputer seperti dijelaskan dalam tabel. Yang pertama ada BIOS, mencegah sistem operasi melakukan booting dan mengubah pengaturan BIOS. Yang kedua ada login, mencegah akses tidak sah ke komputer lokal. Dan yang terakhir ada network, mencegah akses ke sumber daya jaringan oleh personel yang tidak berwenang. Next, Om. Selanjutnya ada securing BIOS. Password login di Windows, Linux, atau Mac bisa dilewati jika komputer diboot dari sistem lain. Atur kata sandi BIOS atau UEFI untuk melindungi dari akses tidak sah dan perubahan pengaturan. Hati-hati, reset kata sandi BIOS atau UEFI sulit dilakukan, jadi pastikan diingat dengan baik. Dengan catatan, kata sandi BIOS atau UEFI relatif sulit untuk didaur ulang. Oleh karena itu, pastikan Anda mengingatnya. Selanjutnya ada securing Windows login. Windows 10 memiliki beberapa opsi login tambahan, termasuk pertama Windows Hello, menggunakan pengenalan wajah atau sidik jari untuk mengakses Windows. Yang kedua ada PIN, memasukkan nomor PIN yang telah diatur sebelumnya untuk mengakses Windows. Yang ketiga ada Picture Password, memilih gambar dan gerakan tertentu pada gambar untuk membuat kata sandi unik. Yang terakhir ada Dynamic Lock, mengunci Windows saat perangkat yang dipasangkan sebelumnya, misalnya HP, berada di luar jangkauan komputer. Untuk mengubah opsi masuk di komputer Windows 10, gunakan Start, lalu ke Setting, lalu ke Account, lalu Sign-in Option. Selanjutnya ada Local Password Management. Manajemen kata sandi untuk komputer Windows yang berdiri sendiri dapat diatur secara lokal menggunakan alat User Account Windows. Untuk membuat, menghapus, atau mengubah kata sandi di Windows, gunakan Control Panel, lalu User Account. Penting juga untuk memastikan bahwa komputer aman saat pengguna pergi. Security Policy harus berisi aturan tentang mengharuskan komputer untuk mengunci ketika screensaver dimulai. Ini akan memastikan bahwa setelah beberapa saat jauh dari komputer, screensaver akan dimulai dan kemudian komputer tidak dapat digunakan sampai pengguna login. Di semua versi Windows kecuali 10, gunakan Control Panel, lalu ke Personalization,
lalu ke screensaver. Di Windows 10 gunakan setting, personalization, lalu ke lock screen, screensaver setting. Pilih screensaver dan waktu tunggu, lalu pilih opsi on resume display logo screen seperti yang ada gambar berikut. Selanjutnya ada username dan password. Pedoman kata sandi merupakan komponen penting dari security policy. Setiap pengguna yang harus masuk ke komputer atau terhubung ke sumber daya jaringan harus memiliki kata sandi. Kata sandi membantu mencegah pencurian data dan tindakan jahat. Kata sandi juga membantu mengkonfirmasi bahwa pencatatan peristiwa valid dengan memastikan bahwa pengguna adalah orang yang benar. Berikut tabel password guideline. Yang pertama ada minimum length. Buat kata sandi minimal 8 karakter tetapi tidak lebih dari 64. Lalu ada complexity. Tidak ada kata sandi yang umum dan mudah ditebak seperti kata sandi ABC 123. Semua karakter dan spasi pencetakan diperbolehkan. Lalu ada variety. Gunakan password yang berbeda untuk setiap situs atau komputer yang Anda gunakan. Jangan pernah menggunakan kata sandi yang sama 2 kali. Lalu ada expiration. Tidak ada masa berlaku kata sandi yang berkala atau sewenang-wenang. Lanjut. The Windows Local Security Policy. Di sebagian besar jaringan yang menggunakan komputer Windows, Active Directory dikonfigurasi dengan domain di server Windows. Komputer Windows adalah anggota domain. Administrator mengkonfigurasi kebijakan keamanan domain yang berlaku untuk semua komputer yang bergabung. Kebijakan akun diatur secara otomatis saat pengguna masuk ke Windows. Untuk mengakses Local Security Policy, gunakan search lalu ketik secpol.msc lalu klik secpol. Akan muncul seperti gambar di bawah. Lalu ada account policy security setting. Security policy akan mengidentifikasi kebijakan kata sandi yang diperlukan. Windows Local Security Policy dapat digunakan untuk mengatur penerapan kebijakan kata sandi. Saat menetapkan kata sandi, tingkat kontrol kata sandi harus sesuai dengan tingkat perlindungan yang diperlukan. Dengan catatan, gunakan kata sandi yang kuat bila memungkinkan. Next. Ada local policy security setting. Local policy dalam local security policy digunakan untuk mengkonfigurasi kebijakan audit, kebijakan hak pengguna, dan kebijakan keamanan. Gunakan local policy lalu audit policy untuk mengaktifkan audit seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Dalam contoh ini, audit account login event diaktifkan untuk semua peristiwa masuk. Lalu ada exporting the local security policy. Langkah-langkah untuk mereplikasi kebijakan keamanan lokal di komputer lain adalah gunakan fitur action, lalu ke export list, seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk mengekspor kebijakan host aman. Kedua, simpan kebijakan dengan nama, misalnya workstation.inf ke media eksternal. Kemudian, impor file kebijakan keamanan lokal ke komputer lain yang berdiri sendiri. Lanjut. Maintaining account. Karyawan dapat dikelompokkan berdasarkan persyaratan pekerjaan dan diberikan akses ke file sesuai dengan izin grup. Proses ini membantu mengelola akses karyawan ke jaringan. Manajemen akses jaringan yang ketat dapat membantu membatasi area kerentanan yang memungkinkan virus atau perangkat lunak berbahaya memasuki jaringan. Di antaranya ada terminating employee access, lalu ada GUIS access, track login times, lalu log file login attempts, lalu juga ada idle timeout and screen load, dan yang terakhir ada change default admin user credential. Lanjut. Managing user account tool and user account test. Tugas pemeliharaan rutin bagi administrator adalah membuat dan menghapus pengguna dari jaringan, mengubah kata sandi account, atau mengubah izin pengguna. Anda harus memiliki hak admin untuk mengelola pengguna. Untuk menyelesaikan tugas ini, Anda dapat menggunakan User Account Control atau UAC
dan atau Local User and Group Manager. Gambar tersebut menunjukkan cara mengaksesnya. Untuk UAC, masuk ke Control Panel, lalu User Account, lalu Manage Other Account. Gunakan ini untuk menambah, menghapus, atau mengubah atribut masing-masing pengguna. Saat masuk sebagai admin, gunakan UAC untuk mengkonfigurasi pengaturan guna mencegah kode berbahaya mendapatkan hak admin. Lalu ada Local User and Group Manager. Masuk Control Panel, lalu ke Administrative Tool, lalu ke Computer Management, lalu ke Local User and Group. Dapat digunakan untuk membuat dan mengelola pengguna dan grup yang disimpan secara lokal di komputer. Lanjut, kita masuk ke firewall. Firewall melindungi komputer dan jaringan dengan mencegah lalu lintas yang tidak diinginkan memasuki jaringan internal. Misalnya, topologi yang berada di paling atas ini mengilustrasikan bagaimana firewall memungkinkan lalu lintas dari host jaringan internal untuk keluar dari jaringan dan kembali ke jaringan dalam. Untuk yang topologi bawah menggambarkan bagaimana lalu lintas yang dimulai oleh jaringan luar ditolak aksesnya ke jaringan internal. Selanjutnya masih dalam materi firewall. Firewall juga dapat mengizinkan akses terkontrol pengguna luar ke layanan tertentu. Misalnya, server yang dapat diakses oleh pengguna luar biasanya terletak di jaringan khusus yang disebut Demilitarized Zone atau DMZ. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Zona DMZ memungkinkan administrator jaringan untuk menerapkan kebijakan khusus untuk host yang terhubung ke jaringan tersebut. Lanjut. Windows Firewall. Fitur software firewall diterapkan pada koneksi jaringan. Software firewall memiliki seperangkat aturan masuk dan keluar standar yang diaktifkan bergantung pada lokasi jaringan yang terhubung. Pada gambar di samping bagian atas, aturan firewall diaktifkan untuk jaringan pribadi, jaringan tamu atau publik, atau jaringan domain perusahaan. Tapi menampilkan pengaturan untuk jaringan pribadi karena merupakan jaringan yang saat ini terhubung. Untuk membuka jendela Windows Firewall, gunakan Control Panel lalu masuk Windows Firewall. Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan kembali Windows Firewall atau mengubah notifikasi untuk jaringan, klik Change Notification Setting atau turn Windows Defender Firewall on or off untuk membuka jendela pengaturan yang ditunjukkan di gambar berikut. Lalu lanjut ke web security. Web browser tidak hanya digunakan untuk menjelajah web, kini juga digunakan untuk menjalankan aplikasi lain termasuk Microsoft 365, Google Docs, antarmuka untuk pengguna SSL, akses jarak jauh, dan banyak lagi. Untuk membantu mendukung fitur tambahan ini, browser menggunakan plugin untuk mendukung konten lainnya. Namun, beberapa plugin ini juga dapat menimbulkan masalah keamanan. Beberapa contoh fitur keamanan web browser adalah 1. In private browsing, kedua pop-up blocker, ketiga smart screen filter, lalu keempat ada ActiveX filtering. Lanjut, yang pertama ada in private browsing. Semua web browser menyediakan kemampuan untuk menjelajahi web secara anonim tanpa menyimpan informasi. Menggunakan browser in private untuk sementara menyimpan file dan menghapusnya ketika sesi in private berakhir. Cara membuka in private di Microsoft Edge yaitu pertama klik more action, icon 3 titik di sisi kanan atas, lalu pilih new in private untuk membuka jendela browser in private baru. Seperti gambar berikut. Lanjut. Yang kedua ada pop-up blocker. Sebagian besar web browser menawarkan kemampuan untuk memblokir jendela pop-up. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membatasi atau memblokir sebagian besar pop-up yang muncul saat menjelajahi web. Langkah untuk memblokir pop-up di Microsoft Edge. Yang pertama, klik Setting and More, icon 3 titik di sisi kanan MS Edge, lalu pilih Setting,
Pilih cookies dan site permission, lalu klik pop-up and redirect. Redirect. Lalu pastikan blok dalam keadaan aktif seperti gambar berikut. Yang ketiga ada Smart Screen Filter. Web browser juga mungkin menawarkan kemampuan pemfilteran web tambahan. Misalnya, Microsoft Edge menyediakan fitur filter Smart Screen. Fitur ini mendeteksi situs web phishing, menganalisis situs web untuk mencari item yang mencurigakan, dan memeriksa unduhan berdasarkan daftar yang berisi situs dan file yang diketahui berbahaya. Langkah untuk mengaktifkan filter Smart Screen di Microsoft Edge adalah: pertama, klik More Action, seperti yang tadi. Kedua, lalu pilih Setting. Yang ketiga, pilih Privacy, Search and Service. Geser ke bagian Security dan pastikan Microsoft Defender Smart Screen dalam keadaan aktif seperti gambar berikut. Lanjut, yang terakhir ada ActiveX Filtering. Memungkinkan penjelajahan web tanpa menjalankan kontrol ActiveX. Setelah kontrol ActiveX diinstal untuk situs web, kontrol tersebut juga berjalan di situs web lain. Hal ini dapat menurunkan kinerja atau menimbulkan risiko keamanan. Ketika ActiveX filtering diaktifkan, Anda dapat memilih situs web mana yang diizinkan untuk menjalankan kontrol ActiveX. Explorer. Gunakan tools lalu ke ActiveX filtering. Contoh pada gambar menunjukkan bahwa ActiveX filtering diaktifkan. Mengklik lagi ActiveX filtering akan menonaktifkan ActiveX. Untuk melihat situs web yang berisi konten ActiveX, ketika ActiveX filtering akan menonaktif. Ketika ActiveX filtering diaktifkan, klik ikon ActiveX filtering berwarna biru di bilah alamat dan klik turn off ActiveX filtering. Next. Sekarang kita masuk ke materi wireless security. Yang pertama ada Wi-Fi configuration best practice. Salah satu cara untuk memberikan tingkat keamanan pada jaringan Wi-Fi adalah dengan mengubah service set ID atau yang disebut dengan SSID default dan menonaktifkan siaran SSID. Tingkat privasi dapat diperoleh dengan menonaktifkan siaran SSID. Ini akan mencegah adaptor jaringan nirkabel menemukan jaringan kecuali mereka dikonfigurasi secara khusus dengan nama SSID jaringan. Menonaktifkan siaran SSID dapat memberikan sedikit keamanan. Seseorang yang mengetahui SSID jaringan tersebut cukup memasukkannya secara manual. Jaringan nirkabel juga akan menyiarkan SSID selama pemindaian komputer. SSID dapat dengan mudah dicegat saat transit. Next. Ada authentication method. Saya akan menjelaskan beberapa metode yang ada di gambar ini. Yang pertama ada open. Setiap perangkat nirkabel dapat terhubung tanpa autentikasi, lalu hanya cocok untuk situasi di mana keamanan tidak menjadi perhatian. Yang kedua ada shared key. Menyediakan mekanisme autentikasi dan enkripsi data antara klien nirkabel dan titik akses. Lalu yang ketiga ada WEP atau Wired Equivalent Privacy. Spesifikasi 802.11 asli tetapi memiliki kunci enkripsi statis sehingga mudah diretas. Lalu yang keempat ada WPA atau Wi-Fi Protected Access, menggunakan algoritma enkripsi temporal key integrity protokol atau TKIP yang lebih kuat, mengubah kunci untuk setiap paket. Lalu yang terakhir ada WPA2 atau WPA3. Untuk WPA2 adalah standar industri yang menggunakan Advanced Encryption Standard atau AES untuk enkripsi. Yang kedua ada WPA3, diratifikasi sejak 2018, menawarkan keamanan yang ditingkatkan tetapi adopsi masih lambat per tahun 2022. WPA3 wajib untuk perangkat bersertifikat Wi-Fi. Lanjut. Ada wireless security mode. Yang pertama ada WPA2.
Sistem enkripsi nirkabel untuk mengkodekan informasi yang dikirim untuk mencegah penangkapan dan penggunaan data yang tidak diinginkan. Kebanyakan titik akses nirkabel mendukung beberapa mode keamanan yang berbeda. Yang kedua ada WPS. Banyak router yang menawarkan Wi-Fi Protected Stuff atau WPS. Dengan WPS, router dan perangkat nirkabel akan memiliki tombol yang dimana ketika keduanya ditekan, secara otomatis mengkonfigurasikan keamanan Wi-Fi atau perangkat. Penting untuk diketahui bahwa WPS tidak sepenuhnya aman. Ini rentan terhadap serangan brute force. WPS harus dimatikan sebagai praktik keamanan terbaik. Oke. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Ramdan. Silakan untuk Rizky Ramdan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ramdan Pratama. Di sini saya akan melengkapi dan menambahkan dari bagian basic troubleshooting for security. Yang pertama, saya akan menjelaskan dan memaparkan menerapkan proses pemecahan masalah pada keamanan. Di sini ada 6 langkah proses pemecahan masalah. Langkah-langkah proses pemecahan masalah ada terlampir di bawah. Langkah pertama, identifikasi masalahnya. Langkah kedua, menetapkan teori tentang kemungkinan penyebabnya. Langkah ketiga, uji teori untuk mengetahui penyebabnya. Langkah keempat, tetapkan rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah dan menerapkan solusinya. Langkah kelima, verifikasi fungsionalitas sistem secara penuh dan jika ada, terapkan tindakan pencegahan. Langkah 6, dokumentasikan temuan, tindakan dan hasil. Selanjutnya, identifikasi masalah. Masalah terkait keamanan bisa sederhana mencegah penjelajahannya, atau bisa lebih rumit seperti harus menghapus file yang terinfeksi dari beberapa komputer dalam jaringan. Gunakan langkah pemecahan masalah pada gambar sebagai panduan untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah terkait keamanan. Teknisi komputer harus mampu menganalisis ancaman keamanan dan menentukan metode yang tepat untuk melindungi aset dan memperbaiki kerusakan. Langkah pertama dalam proses pemecahan masalah adalah mengidentifikasi masalah. Gambar tersebut menunjukkan daftar pertanyaan terbuka dan tertutup untuk ditanyakan kepada pelanggan. Di antaranya, saya memaparkan dan menampilkan contoh di bawah. Langkah pertama, identifikasi masalah. Pertanyaan terbuka yang biasanya kita pertanyakan kepada konsumen apa pelanggan kita. Kapan masalahnya dimulai? Masalah apa yang Anda alami? Situs web apa yang baru-baru ini Anda kunjungi? Perangkat lunak keamanan apa yang diinstal di komputer Anda? Siapa lagi yang menggunakan komputer Anda akhir-akhir ini? Dan ada satu lagi cara dengan pertanyaan tertutup. Apakah perangkat lunak keamanan Anda mutakhir? Sudah Anda menjadi komputer Anda baru-baru ini untuk mencari virus? Apakah Anda membuka lampiran apapun dari email yang mencurigakan? Apakah Anda baru saja mengubah kata sandi? Dan terakhir, sudahkah Anda membagikan kata sandi Anda? Itu biasanya kita pertanyakan untuk mendiagnosis gitu ya. Suatu customer kita
dan langkah-langkah kita untuk mencari tahu apa kendala yang akan kita perbaiki. Demikian. Lanjut, Om. Oke, selanjutnya menetapkan teori kemungkinan penyebab. Setelah apa yang kita pertanyakan kepada konsumen tadi, langkah selanjutnya kita akan membahas dan membuat suatu teori yang memungkinkan penyebab itu terjadi. Gitu. Setelah pembicaraan di atas kita tanyakan kepada konsumen, kita dapat mulai membangun teori tentang kemungkinan penyebabnya. Anda mungkin perlu melakukan penelitian internal atau eksternal tambahan berdasarkan deskripsi gejala yang dialami pelanggan. Gambar tersebut menunjukkan daftar beberapa kemungkinan penyebab umum masalah keamanan. Di antaranya penyebab umum masalah dalam keamanan bisa terjadi karena virus, worm, perangkat mata-mata, perangkat lunak iklan, bisa disebut juga adware, spyware, malware gitu kan, phishing, spyware gitu kan. Ruang peralatan yang kita kurang enskripsinya dilindungi gitu. Dan lingkungan di sekitar lingkungan kerja kita yang kurang aman. Gitu. Oke, lanjut. Setelah kita membuat materi, langkah selanjutnya adalah menguji teori untuk menentukan penyebabnya. Setelah kita mengembangkan beberapa teori tentang apa yang salah, ujilah teori untuk menemukan penyebab masalahnya. Gambar tersebut menunjukkan daftar prosedur cepat dan dapat membentuk penyebab pasti masalah atau bahkan memperbaiki masalah jika prosedur kita dapat memverifikasi fungsionalitas sistem secara penuh. Jika prosedur cepat dengan mengatasi masalah, Anda mungkin perlu meneliti masalah lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pastinya apa. Gitu. Di antaranya ada contoh teori untuk menunjukkan penyebab. Langkah-langkah umum untuk menentukan penyebabnya bisa kita ambil langkah pemutusan jaringan, perbarui tanda tangan antivirus, pindahi komputer dengan perangkat lunak, periksa komputer, login administrasi, dan mengubah kata sandi dalam jangka panjang. Oke, next. Langkah selanjutnya, menetapkan rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah dan menerapkan solusinya. Setelah kita menemukan penyebab masalahnya apa, buatlah rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah dan terapkan solusinya. Gambar tersebut menunjukkan beberapa sumber dan dapat kita gunakan untuk mengumpulkan informasi tambahan guna menyelesaikan suatu masalah. Terlampir di bawah contoh perencanaan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Jika tidak ada solusi yang dicapai, langkah sebelumnya diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengimplementasikan solusi tersebut. Di antaranya
log perbaikan, koordinasi dengan teknisi, situs web, grup berita, panduan komputer, panduan perangkat, forum daring, pencarian internet. Oke, next. Memverifikasi fungsi sistem secara penuh dan jika berlaku menerapkan pada tindakan pencegahannya. Setelah kita memperbaiki permasalahan tersebut, verifikasilah fungsionalitas penuh dan jika berlaku, terapkanlah tindakan pencegahan. Gambar di bawah menunjukkan daftar langkah-langkah untuk memverifikasi solusinya. Verifikasi solusi dan fungsionalitas sistem penuh untuk laptop. Pindai ulang komputer untuk memastikan tidak ada virus yang tersisa. Pindai ulang komputer untuk memastikan tidak ada spyware yang tersisa. Periksa log perangkat lunak keamanan untuk memastikan tidak ada masalah yang tersisa. Diperiksa lagi komputer untuk PET dan pembaruan operating system terbaru. Uji konektivitas jaringan dan internet Anda. Pastikan semua aplikasi berfungsi. Verifikasi akses ke sumber daya resmi seperti database bersama. Pastikan entry diamankan. Pastikan kebijakan keamanan ditegakkan. Dalam artian lebih kita kontrol dan cek ulang lagi dari sisi security networknya gitu. Oke, next. Langkah selanjutnya yang kita ambil setelah perbaikan, kita buat dokumen temuan, tindakan, dan hasil. Pada langkah terakhir, proses pemecahan masalah, kita harus mendokumentasikan temuan, tindakan, dan hasil. Gambar tersebut menunjukkan daftar tugas yang diperlukan untuk mendokumentasikan masalah dan solusinya. 1. Diskusikan solusi yang diterapkan dengan pelanggan. Mintalah masalah verifikasi pelanggan telah terpecahkan. Menyediakan pelanggan dengan semua dokumen. Dokumentasikan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah dalam perintah kerja dan jurnal teknisi. Dokumentasikan semua komponen yang digunakan dalam perbaikan. Dan terakhir, dokumentasikan waktu yang dihabiskan untuk penyelesaian masalah. Next. Oke, kita lanjut. Terlampir di bawah adalah masalah-masalah umum dan solusi keamanannya kita. Mari kita bahas. Di bawah ada peringatan keamanan ditampilkan. Ada kemungkinan penyebabnya dan solusi yang memungkinkan. Kita bisa melihat di tabel-tabel di bawah ini. Ada kemungkinan penyebabnya firewall window dinonaktifkan dan solusi yang memungkinkannya adalah aktifkan window firewall. Itu contoh untuk aktif dan menonaktifkan benteng pertahanan di network security kita gitu. Seorang pengguna dan penerima ratusan atau ribuan email sampah setiap hari. Ada kemungkinan penyebabnya dan solusi yang memungkinkan. Di bawah adalah salah satu contoh gitu kan yang dapat terjadi dan penyebabnya apa gitu. Contohnya jaringan tidak menyediakan deteksi dan perlindungan spam untuk server email yang dapat menyebabkan hal tersebut gitu. Solusi yang memungkinkannya, install atau perbaruilah perangkat lunak antivirus atau perangkat lunak anti spam email. Itu langkah untuk pengantisipasiannya gitu. Oke, lanjut. Dan yang di bawah pun sama, seperti halnya di atas, ada langkah-langkah untuk penyebab
dan cara mengantisipasinya akan hal itu terjadi. Di antaranya ada titik akses nirkabel yang tidak sah ditemukan di jaringan. Di bawah ada cara penanganan dan penyebabnya apa. Biasanya kemungkinan penyebabnya seorang pengguna menambahkan titik akses nirkabel untuk meningkatkan jangkauan nirkabel jaringan perusahaan. Solusi Baik, mungkin materi ini mungkin bisa dilanjut oleh rekan kita Devdas. Mungkin kebetulan Pak Rizkinya lost sinyal, Pak. Silakan Pak Devdas. Dilanjut, kita ulang lagi saja. Titik akses nirkabel yang tidak sah ditemukan di jaringan. Kemungkinan penyebabnya, seseorang pengguna menambahkan titik akses nirkabel untuk meningkatkan jangkauan nirkabel jaringan perusahaan. Solusi yang memungkinkan yaitu putuskan sambungan dan sita perangkat yang tidak sah. Yang kedua ada menegakkan kebijakan keamanan dengan mengambil tindakan terhadap orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran keamanan. Petugas perbaikan printer yang tidak dikenal terlihat sedang mencari di bawah keyboard dan desktop. Kemungkinan penyebabnya, seorang pengguna menambahkan titik akses nirkabel untuk meningkatkan jangkauan nirkabel jaringan perusahaan. Solusi yang memungkinkan, putuskan sambungan dan sita perangkat yang tidak sah atau menegakkan kebijakan keamanan yang dengan mengambil tindakan terhadap orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran keamanan. Lalu selanjutnya, Nah, ini mungkin rekan kita sudah join kembali, Pak Devdas. Mungkin materi berikutnya bisa dilanjut oleh Pak Rizky. Silakan Pak Rizky. oke baik. Oke, baik. Aduh, mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena tadi ada maintenance di jaringan pribadi saya, ada gangguan sedikit. Oke, izin saya lanjutkan untuk materi yang akan saya paparkan. Mungkin saya akan melanjutkan lagi dari sisi komputer terkena virus ya. File system telah diganti namanya, aplikasi mogok, file hilang, atau izin file telah diubah. Kemungkinan penyebabnya ada isu personal komputer tersebut terkena virus, dan solusi untuk penanganannya, hapus virus menggunakan perangkat lunak antivirus yang biasa kita gunakan dan kita percaya gitu ya. Banyak aplikasi-aplikasi di sekarang itu yang bisa Anda download. Dan selanjutnya, pulihkan komputer dari cadangan. Dalam artian, backuplah data Anda yang telah Anda backup sebelumnya. Oke, next. Oke, pengguna flash drive atau flash disk menginfeksi komputer di jaringan dengan virus. Kemungkinan penyebabnya adalah flash drive atau flash disk tidak dipindai oleh perangkat lunak antivirus ketika komputer jaringan mengaksesnya. Dalam artian, si flash disk tersebut tidak dipindai oleh perangkat lunak antivirus yang terdapat di komputer Anda. Dan solusi penanganannya, atur perangkat lunak antivirus untuk memindai media yang dapat dipindahkan ketika data diakses. Selanjutnya, ada contoh kasus kontak email Anda dan melaporkan spam yang datang dari Anda. Kemungkinan penyebabnya adalah email Anda telah dibajak. Solusi kemungkinannya dan cara memperbaikinya adalah ubahlah kata sandi Anda, hubungi layanan dukungan email untuk memperbaiki masalahnya. Lanjut, jaringan nirkabel Anda disusupi meskipun enkripsi WEP 12 bit digunakan. Ada penyebabnya di sini. WEP dapat dideskripsikan menggunakan alat hack yang umum tersedia. Solusi untuk penanganannya yang memungkinkan, tingkatkan ke enkripsi WPA
gunakan pemfilteran alamat MAC address untuk klien nirkabel yang sebelumnya telah dipaparkan oleh rekan Devdas di materi sebelumnya. Bisa dengan cara tersebut untuk solusi menangani permasalahannya. Lanjut kemudian, pengguna menerima kesalahan akses ditolak saat mencoba membuka file. Kemungkinan penyebabnya adalah malware telah mengubah izin file. Solusinya, karantina sistem yang terinfeksi dan selidiki dengan cermat masalahnya. Oke, next. Nah, selanjutnya ada contoh browser membuka halaman selain yang mencoba diakses pengguna. Kemungkinan penyebabnya spyware adalah perangkat mata-mata gitu kan. Solusi untuk menanganinya, periksa file host untuk entry berbahaya. Verifikasi bahwa DNS server yang digunakan klien sudah benar. Contoh lagi, pengguna dialihkan ke situs web berbahaya. Kemungkinan penyebabnya adalah resolusi nama domain yang disusupi. Biasanya disebut spoofing DNS. Solusinya, bersihkan cache DNS lokal dengan ipconfig untuk menghapus entry berbahaya. Periksa file host untuk entry palsu. Periksa urutan prioritas untuk layanan resolusi nama. Validasi penyelesaian DNS yang ditetapkan sebagai primer dan sekunder dalam pengaturan IP client. Lanjut. Kesimpulan. Oke, mungkin ini terakhirnya ada kesimpulan. Cyber security adalah bidang yang berkaitan dengan perlindungan sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan peretasan atau ancaman siber. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan informasi dengan memitigasi risiko yang berkaitan dengan perangkat lunak, perangkat keras, dan aktivasi online. Ini melibatkan sejumlah praktik, kebijakan, dan teknologi, seperti enkripsi data, firewall, deteksi ancaman, manajemen identitas, pemantauan keamanan jaringan, dan pelatihan bagi pengguna untuk meningkatkan kesadaran tentang ancaman cyber. Cyber security menjadi semakin penting seiring dengan peningkatannya serangan cyber yang terus berkembang, yang dapat menyebabkan kerugian finansial, pencurian data sensitif, gangguan operasional, dan dampak serius lainnya. Upaya dalam security mencakup pencegahan, deteksi, respon terhadap insiden, serta pemulihan setelah serangan untuk menjaga keamanan dan ketersediaan sistem dan data yang vital. Oke, mungkin itu kesimpulan dari pembahasan kita malam ini. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan dalam berucap. Mungkin itu dari pembahasan dari kami, khususnya dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Langkah selanjutnya akan ditutup oleh rekan saya dan rekan kami. Maksudnya Pak Hari Purnomo. Waktu dan tempat silakan. Terima kasih Pak Rizky, Pak Devdas. Demikian pemaparan yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Terima kasih. Selamat malam. Semangat pagi. Semangat.